Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas ruang kolaborasi modul 2.3 kelompok 4. Dalam praktek coaching, yaitu fasilitator kami adalah Iketut Wirte dan pengajar praktik kami adalah Ibu Niwayan Listiawati dan Bapak Imade Tantra. Perkenalkan anggota kelompok 4. Saya Ninyoman Sri Astini bersama Bapak Iwayan Rediarta. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar sebagai anggota kelompok presentasi hari ini. Tujuan pembelajaran: CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi serta umpan balik terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, mengapa coaching? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dengan tujuan menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam coaching, hubungan coach dengan coachee adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Alur percakapan Tirta dalam coaching. D. Tujuan umum tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. E. Identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi coaching. R. Rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Ta. Tanggung jawab, membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Alur percakapan Tirta dalam coaching. Kasus 1. Sebagai coach adalah Bapak Iwayan Rediarta dan sebagai coachee adalah Ninyoman Sri Astini. Mari kita saksikan percakapan coaching berikut. Selamat malam Bu Komang. Gimana kabarnya? Selamat malam Bapak Redi, kabarnya baik. Baik, tapi ada sesuatu sih, ada sedikit masalah. Oh, baik, ada masalah jadi ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah setuju ya, jadi menjadwalkan coachingnya itu hari ini. Nah, kira-kira adakah hal spesifik yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan hari ini? Mungkin ada sesuatu yaitu tentang gini Pak Redi, saya merasa kurang bisa mengatur waktu tentang beban kerja juga. Saya sedikit stres menangani beban kerja yang lumayan banyak sih dalam pekerjaan saya. Seperti itu Bapak Redi. Jadi Ibu ingin membahas tentang bagaimana mengolah waktu ya, jadi dan mengurangi stresnya, seperti itu. Nggih Bapak Redi. Baik Ibu, dari percakapan kita yang akan kita lakukan hari ini, kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan? Apa harapannya? Mungkin saya berharap bisa menemukan cara untuk lebih efektif mungkin dalam mengelola beban kerja dan menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mungkin Pak Redi ya. Jadi Ibu mau solusi jenisnya ya, jadi bagaimana mengelola stres mungkin, kemudian bagaimana untuk menemukan keseimbangannya ya, seperti itu Bu Komang. Inggih Bapak Redi. Lalu atau jadi bagaimana bayangan Ibu? Bagaimana Ibu akan tahu bahwa sesi yang kita lakukan hari ini berhasil atau sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan? Mungkin jika saya bisa menemukan beberapa strategi praktis yang bisa langsung saya terapkan untuk mengurangi stres dan mengelola waktu dengan lebih baik, itu akan menjadi tanda keberhasilan bagi saya mungkin Pak Redi. Jadi Ibu mau coba, artinya nanti strateginya seperti apa kita akan coba ya. Kalau boleh saya tahu,
dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tersebut? Kalau berbicara skala mungkin saya ada di angka 4 mungkin Pak Redi ya. 4. Iya. Ya, ya baiklah, ya kita mari coba bahas itu bersama-sama. Pertama, coba mari kita tentukan kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasa terbebani? Bisakah Ibu jelaskan kepada saya lebih detail tugas-tugas seperti apa kira-kira yang membuat Ibu tersebut stres? Ya, seperti itu mungkin. Bisa dijelaskan. Mungkin selain tugas mengajar, saya juga Mhm, mendapatkan banyak tugas administrasi seperti itu Bapak Redi. mhm. Ja Kalau disuruh menceritakan lebih lanjut, ada banyak tugas administrasi seperti membuat laporan karena saya bertugas jadi bendahara BOS mungkin ya, terus memeriksa PR dan mempersiapkan bahan ajar. Selain itu kan kita juga harus mempersiapkan bahan ajar yang mungkin berdiferensiasi untuk anak. Kita harus mhm, berpihak pada anak seperti itu. Selain itu saya juga harus mengikuti pelatihan dan rapat-rapat yang memakan waktu lumayan seperti itu. Di samping itu juga saya juga sebagai ibu rumah tangga, seperti Bapak Redi mhm, ketahui kita wanita Bali kan ya, harus ada waktunya menyamo braya seperti itu Pak Redi, mhm. ada kundangan, tedun seperti itu di pura gitu. Mungkin hal itu yang membuat, saya kewalahan dalam mengaturnya, mungkin gitu Pak Redi. Ya, jadi bisa saya sampaikan, yang Ibu sampaikan tadi, saya mengerti, kurang lebih saya mengerti nih kok, beban kerja yang banyak tersebut memang dapat ya membuat stres memang. Kemudian kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana selama ini cara Ibu untuk, mengatasi stresnya Ibu, bagaimana? Bisa diceritakan? Eee Begini Pak Redi, kebiasaan saya saat saya merasa mumet karena banyaknya pekerjaan itu, bahkan saya tidak mengerjakannya sama sekali Pak Redi. Saya biasa scroll HP seperti itu ya, entahkah lihat Facebook atau, menunda pekerjaan yang terkadang saya menunda pekerjaan sampai menit-menit terakhir yang membuat saya semakin stres Pak Redi. Atau Mmm, disertai juga dengan makan makanan yang manis yang tentunya tidak sehat untuk kesehatan, saya. Selain itu, menonton televisi atau bermain game, saya suka bermain game, Pak Redi. Saya menghabiskan waktu berjam-jam menonton televisi atau bermain game untuk menghindari stres tersebut, seperti oh, itu. jadi begitu Bu Komang. Jadi ada beberapa cara yang Ibu lakukan seperti makan-makan yang manis seperti tadi ya, menonton TV juga, Nggih. kemudian scroll-scroll Facebook ya. Jadi, Iya iya. eee, kalau saya boleh tahu Bu, apakah cara-cara tersebut membantu Ibu menanggulangi stres dalam jangka yang panjang? Oh, kalau dalam jangka pendek mungkin iya, Pak Redi, tapi dalam jangka waktu panjang sebenarnya tidak. Saya merasa semakin lelah dan, semakin stres biasanya kalau setelah melakukannya. Biasanya kepala tambah cenat-cenut seperti itu, Pak Redi. Iya. Jadi karena Ibu melakukan hal itu, kemudian mungkin, pekerjaannya jadi tertunda. Jadi saya mengerti hal itu, lalu, apa yang kira-kira Ibu inginkan untuk mencapai situasi yang lebih baik? Bagaimana Ibu ingin mengelola beban kerjanya sehingga bisa mengurangi stres yang Ibu alami? Bisa dijelaskan itu? Ya, terima kasih Bapak Redi. Mungkin saya ingin bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik tanpa merasa terbebani. Saya ingin memiliki waktu luang untuk diri sendiri dan keluarga seperti itu, Pak Redi. Jadi Ibu ingin bisa menyelesaikan tugasnya tanpa ada beban, kemudian ada juga waktu luang untuk keluarganya. Ya, jadi Oke. sekarang mari kita coba rumuskan nih beberapa strategi yang mungkin bisa membantu Ibu nih. Mungkin dari Ibu sendiri, adakah ide yang mungkin sempat terpikirkan oleh Ibu atau Ibu miliki untuk bagaimana cara Ibu mengelola beban kerja tersebut?
Kalau dari ide mungkin saya bisa mendelegasikan beberapa tugas kepada rekan sejawat mungkin Pak Redi? Hmm. Oh, memberikan tugas Iya, kepada beberapa rekan sejawat. Kemudian eh, kira-kira mungkin apa juga lagi ya, ya? Apa lagi mungkin hal yang juga saya bisa membuat jadwal kerja yang lebih terstruktur mungkin ya, dan hmm, memprioritaskan tugas-tugas penting serta tidak menunda pekerjaan, Pak Redi. ya, ya itu penting itu Bu. Jangan menunda Oke, pekerjaannya. Saya kayaknya Ibu saya sudah mulai tahu. Kemudian kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki supaya bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? kalau berbicara kekuatan, nampaknya saya cukup disiplin sih Pak Redi dan terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Saya juga orangnya bertanggung jawab, seperti itu Pak Redi. Dan Ya. senang belajar juga sih. Mm, mm, mm. Jadi Iya. saya rasa itu hal yang luar biasa. Ibu sudah mau disiplin, kemudian mau mencoba hal yang baru, sehingga eh, kira-kira dari sana apa peluang yang bisa Ibu manfaatkan untuk membantu Ibu mencapai eh, tujuan yang tadi? Mungkin, diawali dengan membuat jadwal yang lebih terstruktur mungkin ya, dan mencari waktu untuk relaksasi setiap hari, eee, dan bisa dilakukan mungkin di pagi hari. Biasanya saya, eee, berangan-angan saja melakukan, Hmm, relaksasi itu berupa afirmasi positif di setiap, pagi itu kan bagus kayaknya ya, mendengarkan afirmasi-afirmasi positif dari para motivator yang ada di YouTube mungkin ya, setiap pagi itu hmm, jalan-jalan, hmm. mungkin di jam 6 seperti itu Pak Redi. Saya rasa itu sudah bagus. Eh, Hal yang Ibu sampaikan juga sungguh sangat luar biasa. Itu bisa dimanfaatkan, itu bisa dimaksimalkan lagi nanti. Lalu kira-kira adakah hambatannya atau gangguan yang bisa menghalangi Ibu? Apa kira-kira itu? Terkadang ada sih Pak, tugas-tugas yang mendesak datang tiba-tiba dan sulit bagi saya untuk, Hmm, mengatakan tidak seperti itu. Intinya tugasnya itu mendadak aja harus ya. dikumpul nanti jam 11 gitu misalnya. Jadi, itu yang tidak bisa saya katakan tidak untuk itu, mungkin itu Hmm. hambatannya Pak Redi. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, eh, adakah solusinya untuk mengatasi mengatasi kejadian-kejadian seperti itu, hambatan-hambatan seperti itu? Apa kira-kira solusi yang boleh bisa lakukan? Mungkin saya perlu belajar untuk lebih, tegas mungkin ya dalam menetapkan batas, atau memprioritaskan tugas saya. Saya akan, memprioritaskan tugas berdasarkan urgensinya dan, menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu mungkin Pak Redi ya. Atau mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan juga. Saya akan mencoba untuk memecah tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, yang untuk mudah dikelola dan menetapkan tenggat waktu yang untuk setiap tugas, seperti itu. Seperti, apa yang, kita sudah pelajari, kalau di CGP itu ada tenggat waktunya, jadi kita, "Oh, ini tugasnya ini ya, tanggal sekian harus selesai," seperti itu. Begitu Ya, Pak Redi. ya, luar biasa Bu Komang. Jadi potensinya Bu Komang sebenarnya luar biasa sekali ini. Kemudian eh, dari sana, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan pertama mungkin untuk memulai rencana. Rencananya seperti apa, kemudian bagaimana langkah pertamanya, seperti apa nih Kak Bung? Eee, Terima kasih Pak Redi, mungkin, diawali dengan membuat jadwal harian, terus, mengidentifikasi 3 tugas terpenting mungkin ya harus, segera saya selesaikan dan menyelesaikannya. Terus mencoba untuk tidak menunda pekerjaan hari ini gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Redi. Dari tiga nih tadi yang pertama buat jadwal ya, Iya. kemudian udah mengidentifikasi, kemudian tidak menunda pekerjaan. Kira-kira yang mana diprioritaskan dulu, yang mau Ibu tetapkan terlebih dahulu?
Mungkin membuat jadwal harian kali ya Pak Redi ya, yang lebih Mhm. terstruktur dan menetapkan waktu khusus untuk diri sendiri dan keluarga, seperti itu. Saya tangani dulu, diri saya sendiri, stresnya saya dulu mungkin ya, seperti Mhm. Ya. tadi, ya membuat Oh, jadwal jadi harian. mhm. Jadi Ibu fokuskan dulu ke membuat jadwal harian supaya lebih terstruktur ya, seperti itu Ibu ya? Iya betul sekali Pak Redi. Ibu, Iya, seperti itu? iya benar Pak Redi. Oke. Jadi, eee, apa strateginya dan berapa lama Ibu akan kira-kira melakukannya? Saya akan mulai dengan membuat jadwal harian mingguan ini mungkin Pak Redi ya, dan meninjau kembali setelah 1 minggu untuk melihat apa yang perlu disesuaikan, seperti itu Pak Redi. Oke, ya sudah luar biasa, benar-benar luar biasa Bu Koma. Itu adalah langkah yang benar-benar bagus, menurut saya itu pun luar biasa. Lalu, kalau boleh tahu, nanti setelah Ibu melakukan itu, ukuran keberhasilannya seperti apa Ibu? Jika saya bisa mengikuti jadwal dengan konsisten dan Mmm, merasakan penurunan tingkat stres saya, mungkin akan menganggapnya berhasil Pak Redi. ya. Jadi Ya, Ibu membuat jadwal, kemudian stresnya berkurang, Ibu bisa pastikan itu berhasil, nggih, seperti iya. itu. Oke, kemudian bagaimana Ibu nanti mengantisipasi, kan pasti dari itu pasti ada gangguan-gangguan lagi yang muncul, bagaimana itu mengantisipasinya? Mmm, saya coba lebih fleksibel sih, Pak, dengan jadwal saya dan selalu mencari cara, untuk menyesuaikan prioritas jika ada sesuatu yang mendesak, seperti itu. Lebih fleksibel intinya, Pak. Ya, luar biasa Koma memang ini ya. Jadi Ibu sudah nampaknya tahu sampai ke mengantisipasi gangguannya dan sekarang, eee, kalau saya boleh tahu lagi nih ke Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Oke, kalau, komitmen saya mungkin, mencoba strategi ini selama 1 bulan dan meninjau kembali secara rutin, Pak Redi, kalau seperti itu. Oke, dalam menjalankan komitmen tersebut pasti ada yang nanti mau membantu atau Ibu butuh dukungan. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu menjalankan komitmen tersebut? Mungkin atasan dan rekan kerja sih Pak ya, yang lebih dekat saya bisa membantu dengan memberikan dukungan, serta keluarga saya yang paling penting yang ada di rumah mungkin ya, yang bisa mengingatkan saya untuk beristirahat dan sering sekali, terkadang suami saya bilang, "Tolong istirahatlah, kalau memang merasa capek suruh istirahat," mungkin gitu ya. Mungkin dari keluarga, terus, atasan dan rekan kerja sih Pak. Ya, jadi Gitu, Pak. benar-benar ada dukungan yang luar biasa ya, termasuk dari sekolah, dari rekan kerja, dari suami tercinta juga ya, Ibu ya. Betul, Bapak Redi. Oke, kemudian, eee, untuk, sesi coaching kali ini, apakah kita akan ada sesi-sesi selanjutnya seperti itu, Bu? Menurut saya akan menghubungi Bapak lagi setelah 1 bulan mungkin, Pak, ya, untuk mengevaluasi Mmm, kemajuan saya dan membahas penyesuaian jika diperlukan, Pak Redi. oke, dari yang kita bicarakan tadi, ya, bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah ketemu solusinya atau bagaimana terkait pembicaraan tadi? Kalau perasaan saya sekarang merasa lebih optimis sih, Pak, dan memilih arah yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan saat ini, gitu, Pak Redi.
mungkin saya ucapkan sebelumnya saya masih bingung apa yang harus saya lakukan, dan setelah coaching kali ini saya merasa lebih optimis. Oh iya, saya harus melakukan ini yang tadinya saya bingung dan tidak tahu, ternyata setelah percakapan kita kali ini kayaknya saya bisa ini menyelesaikan, seperti itu Pak Redi. Mungkin terima kasih atas bantuannya Pak Redi ya. Sama-sama Ibu, saya senang bisa membantu. Jadi nanti jangan ragu-ragu untuk menghubungi kalau ada butuh bantuan atau dukungan lebih lanjut, saya pasti siap membantu. Ya, semoga sukses untuk manajemen stresnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Redi. Nah, selanjutnya adalah refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik yaitu secara keseluruhan, praktik coaching yang dilaksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari diri, pengantar awal, kemudian menanyakan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan untuk melakukan identifikasi sehingga coach menemukan rencana aksinya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Adapun hal yang masih perlu diperbaiki yaitu dalam tahap identifikasi. Coach masih perlu berlatih untuk dapat menentukan pertanyaan berbobot yang tepat sehingga untuk menemukan potensi coach dan mampu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Hal yang coach lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh adalah fokus pada coach dengan melakukan kegiatan mendengarkan dengan aktif sehingga mendapatkan kata kunci dari percakapan yang dilakukan. Dan refleksi yang terakhir adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan ke depannya adalah belajar dan melakukan latihan lebih banyak dalam melakukan praktik coaching agar alur Tirta ini bisa mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jujur, saya sangat senang dan tertantang untuk bisa melakukan coaching ini karena bisa menceritakan atau bercerita terkait permasalahan kita kepada rekan lain yang nantinya bisa menuntun saya dengan pertanyaan beliau sehingga menggiring saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya alami. Semoga apa yang sudah saya rencanakan nantinya bisa sesuai dengan harapan. Alur percakapan Tirta dalam coaching kasus 2. Sebagai coach adalah Ninyoman Sri Astini dan sebagai coach adalah Iwayan Rediarta. Mari kita saksikan percakapan coaching berikut. Selamat malam Bapak Redi. Selamat malam Bu Koma. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Redi? Ya, kabar saya lumayan Bu Koma. Lumayan bagaimana ini Bapak Redi? Lumayan mumet Bu Koma. Kelihatan ya dari raut wajahnya Bapak, nampaknya ada hal yang ingin dibicarakan nampaknya ya. Iya memang hari ini saya ada yang ingin dibicarakan. Ini saya ingin membahas tentang murid saya Bu Koma. Iya, apa ini Pak Redi? Bagaimana ini muridnya? Begini Bu Koma, di kelas saya di jam pelajaran terakhir terutama motivasi murid di jam terakhir itu menurun Bu Koma. Mereka motivasinya nampaknya hilang. Di jam terakhir itu awalnya motivasinya bagus, tapi setelah itu tiba-tiba ya menurun motivasinya Bu. Oh begitu ya, motivasi murid Bapak yang menurun di jam gini ya, di jam terakhir begitu ya Bapak Redi ya? Iya Bu Koma. Kira-kira mungkin Bapak tahu alasan dari motivasi anak-anak yang menurun itu kira-kira Bapak Redi? Dari yang saya
tanyakan kepada guru bahasa Inggris. Saya pernah sempat tanyakan guru bahasa Inggris di jam terakhir juga, selain saya Mhm. mengajar di jam terakhir, guru bahasa Inggris juga mengalami hal yang sama. Kemudian Oh, saya sempat tanyakan kepada murid, ya kebanyakan dari mereka bilang mereka lapar di jam terakhir, mereka mengantuk di jam terakhir, mereka capek karena tadi sudah melakukan aktivitas seperti bermain dan belajar dari pagi. Mungkin seperti itu yang mereka rasakan. oh, seperti itu ya Bapak Redi ya. Iya, Baik, mungkin apa yang ingin Bapak Redi ingin capai dari sesi kita hari ini? Mungkin Bapak bisa jelaskan? mmm, kalau saya inginnya itu dah murid saya motivasinya bisa meningkat dari awal sampai akhir pembelajaran. Dari jam pertama pembelajaran sampai jam terakhir, bahkan sampai mereka pulang, kalau bisa masih tetap bersemangat, masih termotivasi untuk belajar. Seperti itu, Bu Koma. Oke, mungkin, dengan, berhasil, dalam gini ya Pak Redi ya, eee, motivasi anak meningkat di jam terakhir ya, begitu ya Bapak Redi ya? Iya, seperti itu, Bu Koma. Baiklah, mari kita bahas bersama Pak Redi ya. Bisakah, Bapak ceritakan lebih detail tentang situasi yang Bapak Redi amati di kelas mungkin Pak Redi? Nggih, begini Bu Koma, kalau di jam terakhir waktu saya mengajar, saya sudah memberikan pembelajaran. Pada saat saya memberikan materi, awal-awalnya muridnya ya 5 menit pertama mungkin mereka bisa fokus. Tapi setelah itu mereka mulai ya lesu, lemas, kemudian melakukan hal yang lain, ada bahkan sampai menguap, Bu Koma. Ada menguap, kemudian saya tanyakan, mereka bilang mereka mengantuk. Kemudian saya tanyakan lagi, mereka ada yang bilang mereka lapar karena di jam terakhir, seperti itu Bu Koma. Mungkin apakah Bapak sudah, mencoba mungkin beberapa cara untuk meningkatkan motivasi mereka mungkin Bapak Redi? Untuk itu saya sudah coba berusaha Ibu Komang. Saya berusaha memvariasikan bagaimana metode saya mengajar, kemudian menggunakan media pembelajaran yang kiranya seperti video, menarik, tapi ternyata setelah dijalani pun hasilnya itu belum maksimal Bu Komang. Oh, seperti itu ya Pak Redi ya. Mungkin Iya, apakah Bapak betul. sudah mencoba mencari tahu penyebabnya mungkin Pak? Apa yang menurut Bapak menjadi alasan di balik penurunan motivasi ini? Eee, Bisa jadi, saya sempat tanyakan seperti tadi yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada murid-muridnya, bahwa murid-murid itu kebanyakan adalah kelelahan fisiknya. Fisiknya Oh, kelelahan, kemudian dia bilang bahwa, jam terakhir agak membosankan, dia ingin cepat-cepat pulang, Bu Koma. oh begitu ya. Bisa jadi ya, selain Mhm. kelelahan adakah faktor lain mungkin yang berkontribusi? Coba Bapak renungkan dan bagikan pendapatnya kepada saya, Pak. Eee, Kalau itu mungkin karena pembelajarannya kurang menarik mungkin Bu Komang. Pembelajarannya kurang menarik dan tidak bisa menyesuaikan dengan, kebutuhan murid, kemungkinan seperti itu Bu Komang. Berarti ada kemungkinan jadi pelajarannya terkesan sulit begitu ya, Ya, Pak ya, Redi ya, terkesan sulit karena betul. kurang menarik ya. Mhm. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas solusi bersama-sama berdasarkan apa yang Bapak ceritakan dan hasil diskusi kita ya. Apa saja ide atau strategi yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan motivasi belajar murid di jam terakhir kira-kira, Pak? Mungkin saya bisa melakukan yang namanya kalau saya ya, mungkin bisa melakukan yang namanya permainan edukasi Bu Komang. Saya lihat lihat di YouTube kan seperti itu, ada permainan-permainan edukasi, itu nampaknya sih akan berpengaruh ke motivasi murid saya, Bu Komang. Oke. Oh begitu ya, Bapak sudah mencoba, eee, atau, ingin mencoba tentang Mhm. permainan edukasi ya, Pak Redi ya. Kira-kira ada lagi yang Bapak bisa lakukan mungkin?
Saya bisa mungkin di pembelajaran saya berikan kuis, saya berikan media-media yang menarik, lebih menantang, atau, mungkin ice breaking-nya Bu Komar, ice breaking Oh mungkin iya, bisa. kalau lewat ice breaking juga ya Pak Redi ya. Mhm. Oh, bagus sekali sih Pak. Kira-kira ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Yang bisa saya lakukan nampaknya, mungkin saya bisa mencari tahu topik apa yang sebenarnya diminati oleh murid, mungkin seperti itu Bu Komar. Oke, bagus sekali sebenarnya sih Pak Redi ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Redi sekarang dalam mencapai tujuan ini kira-kira Pak? Kalau posisi saya ya 50-50 Bu Komang, kira-kira di posisi 5 mungkin Bu Komang. 50-50 ya Pak Redi ya. Kita coba tingkatkan lagi ya Pak Redi ya. Iya, di Apa sini kekuatan yang iya, oke. Apa kekuatan yang Anda miliki yang bisa membantu dalam mencapai tujuan ini kira-kira? Bapak pasti punya kekuatan ya. Kira-kira Bapak Redi, mhm, apa itu kekuatan yang bisa Bapak Redi miliki yang ikut membantu dalam mencapai tujuan ini, Pak? oke, kalau saya sendiri, saya mau belajar Bu Komang. Saya mau menerima pendapat orang lain, kemudian saya cukup ya disiplin juga, saya terbuka dengan apa hal-hal yang baru bisa kita cobakan bersama. Kemudian itu apalagi kaitannya dengan belajar untuk murid ya, pasti saya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk murid saya. Kurang lebih seperti itu, Koma. Oke, luar biasa sih, Pak, ya. Eee, Bapak sudah memiliki, kemauan untuk belajar juga, mencoba hal-hal baru juga ya. Menurut saya itu adalah modal yang luar biasa, Pak Redi. Terima kasih, Bu Mungkin, Koma. nggih, mungkin ada nggak hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bapak dalam meraih tujuan ini, Pak? Itu dah mungkin yang jadi hambat terbesar adalah kelelahan fisiknya anak-anak, Bu Koma. Jadi mereka kondisinya lapar, kondisinya mereka eee, kelelahan dari awal pembelajaran sampai akhir. Kemudian mereka mengantuk, mereka ingin cepat pulang, itu yang mungkin menyebabkan. Dan hambatan lain juga kayaknya kalau kita melakukan pembelajaran seperti itu ya memang butuh persiapan yang matang, Koma. Oh, begitu ya hambatannya lumayan ya. Eee, Mhm. Menurut, Bapak, kira-kira ada nggak solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, Pak? Jadi untuk kalau kondisi murid ya, kalau kondisi murid tentu kita harus lihat, kita harus perhatikan gimana kebutuhannya, kemudian saya akan coba bagaimana memfasilitasi kebutuhannya. Kemudian untuk itu kita bisa melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman guru, kepala sekolah, termasuk dengan orang tuanya, Bu Komang. Mungkin seperti itu, Bu Komang. Ya bagus ya Pak Redi ya, kita, melakukan kolaborasi ya, pada guru, orang tua juga seperti itu. Mungkin, rencana, Bapak untuk, mencapai tujuan ini, adakah prioritas yang ingin, Bapak tetapkan mungkin ya? Jadi mungkin prioritasnya saya adalah merencanakan pembelajarannya berarti, Bu Komang. Jadi meningkatkan keterlibatan muridnya, nanti menyertakan dalam games, ada kuisnya, ada video-video yang menarik, kemudian nanti mungkin kalau gini lebih ke pembelajaran diferensiasi jadinya mungkin, Kemang. Ya betul sekali Pak. Mungkin, bisa dijelaskan kapan ini akan diaktualisasikan Pak? Eee, Segera sebenarnya, Kemang. Saya ingin cepat bisa menuntaskan masalah motivasi murid ini, karena dari dulu, dari beberapa waktu yang lalu ini terjadi dan itu berpengaruh pada pembelajaran. Kalau bisa, saya akan lakukan mungkin di hari Senin ini bisa dimulai, Bu Kemang. Ya, luar biasa sekali ya, Bapak Redi cukup gercep nih kayaknya. Terima kasih, Bu Apa Kemang. kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak kira-kira? Eee,
ukuran keberhasilan rencana aksinya? Kalau ukurannya saya nanti lihat berdasarkan observasi yang saya lakukan, apakah ada peningkatan motivasinya atau tidak. Seperti itu mungkin Bu Komang. Oh, bagus sekali ya. Mungkin apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini mungkin Pak? Jadi kalau komitmen tentu saya akan terus melakukan ini, terus berusaha, terus berusaha bersabar supaya nanti apa yang saya lakukan ini bisa berdampak bagi murid. Kemudian yang saya lakukan ini saya berkomitmen untuk bisa melakukannya terus-menerus dan terus berefleksi dan melakukan evaluasinya, Bu Koma. Oh, luar biasa Pak Redi ya. Mungkin saya juga harus selalu belajar nih sama Pak Redi ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Redi ya. Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Untuk membantunya tentu saya butuh dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, termasuk dari kepala sekolah, dari teman-teman guru, nanti bisa berkolaborasi bersama. Mungkin termasuk dari murid dan orang tua juga kemungkinan dukungan. Saya perlu dukungannya. Ya, banyak pihak yang ikut terlibat ya. Mungkin bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Nampaknya saya pikir perlu Niki Bu Komang. Jadi saya butuh bantuan Bu Komang kembali Niki. Kalau nanti setelah ada progresnya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi saya bisa hubungi Bu Komang. Apakah ada kesibukan mungkin Bu Komang? Saya sudah sangat siap ini Ki. Pasti Bapak Redi, saya akan selalu siap membantu Pak Redi. Oke, terima kasih Bu Komang. Nanti saya hubungi lebih lanjut mengenai sesi selanjutnya terkait dengan bagaimana hasilnya. Kayaknya memang perlu kita bicarakan lagi. Terima kasih Bu Iya, Komang Bapak. ini. Mungkin terakhir Pak Redi, bagaimana kira-kira perasaan Bapak Redi sekarang setelah pembicaraan kita kali ini? Dari pembicaraan tadi, ya saya benar-benar plong Bu Komang. Jadi saya rasa saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi murid saya. Ya semoga yang saya lakukan ini benar-benar bisa meningkatkan motivasi murid saya di jam terakhir pembelajaran. Terima kasih Bu Komang. Luar biasa sesi hari ini, saya benar-benar terbantu dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ini benar-benar membuka pikiran saya. Ternyata hal ini loh yang kita bisa lakukan untuk membantu murid. Terima kasih Bu Komang. Sama-sama Bapak Redi, saya senang bisa membantu. Jangan ragu untuk menghubungi saya kembali, jika Bapak butuh dukungan lebih lanjut. Semoga sukses Bapak Redi. Ya, semoga sukses Bu Komang. Sehat-sehat selalu Bu Komang. Sama-sama. Nah, kita berlanjut dengan refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya mampu membangun hubungan yang kuat dengan Koci melalui empati dan dukungan yang tulus. Hasilnya, Koci merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Refleksi diri. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu dalam tahap identifikasi. Coach masih perlu berlatih dan menemukan kata kunci dari Koci agar dapat menentukan pertanyaan berbobot yang tepat, sehingga Koci dapat menumbuhkan potensi dirinya dan mampu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Refleksi diri yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Sebelum sesi coaching, saya menyempatkan diri untuk menulis jurnal singkat guna meredakan pikiran dan memfokuskan energi. Saya juga menutup segala gangguan seperti perangkat elektronik untuk menciptakan lingkungan yang tenang. Saat sesi berlangsung, saya secara sadar mempraktikkan mindfulness, mengingatkan diri saya untuk hadir sepenuhnya pada sesi coaching ini. Apa
yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkan tahap identifikasi dalam coaching, saya akan fokus pada beberapa langkah. Pertama, saya akan memperbanyak latihan mendengarkan aktif dan mencatat kata kunci setiap percakapan untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan perasaan coachee. Kedua, saya akan mencari umpan balik dari coachee untuk terus mengevaluasi dan mengasah kemampuan dan membantu coachee menumbuhkan kepercayaan dirinya. Umpan balik dari coachee. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menjadikan saya bersemangat dan ingin segera melakukan rencana yang didapatkan dari proses coaching yang dilakukan sehingga permasalahan mengenai murid yang motivasinya menurun saat jam pelajaran terakhir bisa segera teratasi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Sekian dan